Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan berkati Tuhan dimanapun saat ini Anda berada. Kembali di pagi hari ini berjumpa dengan saya hambanya Pastor Cornelius Rahtomo Jati. Di pagi hari ini saya mengajak setiap kita untuk mendengarkan akan renungan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita mengawali hari yang baru, sebelum kita memulai aktivitas kita di sepanjang hari ini. Bila firman Tuhan pagi ini yang sebentar kita dengarkan akan menguatkan dan memberkati setiap kita semua. Untuk itu saudara, sebelum kita dengarkan firman Tuhan, saya mengajak setiap kita untuk membuka di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu pagi ini buat rahmat-Mu, buat anugerah dan berkat Tuhan yang Tuhan sudah limpahkan dalam kehidupan kami. Kalau pada saat ini kami masih ada sebagaimana kami ada, semua karena kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Untuk itu Bapa, pada saat pagi ini kami merindukan Engkau melawat kami, Engkau berbicara, Engkau berkata-kata melalui kebenaran firman-Mu bagi setiap kami semua ya Tuhan. Dan saat ini kami sediakan hati kami untuk ditabur melalui kebenaran firman-Mu. Sampaikan firman-Mu Bapa, kami siap untuk mendengarkan. Hanya demi Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur dan berdoa. Kita yang siap mendengar firman Tuhan sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Baik saudara, saya mengajak setiap kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Lukas pasal 17 ayatnya yang ke-26 sampai 32. Lukas 17 ayat 26 sampai 32 saya baca buat kita semua. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Dan sama seperti zaman Nuh, demikian pula lah halnya kelak pada hari-hari Anak Manusia. Mereka makan, minum, mereka kawin dan dikawinkan sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Demikian juga seperti yang terjadi di zaman Lot. Mereka makan, minum, mereka membeli dan menjual, mereka menanam dan membangun. Tetapi pada hari Lot pergi keluar dari Sodom, turunlah hujan api dan hujan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua. Demikianlah halnya kelak pada hari di mana Anak Manusia menyatakan dirinya. Barang siapa pada hari itu sedang di peranginan di atas rumah dan barang-barangnya ada di dalam rumah, janganlah ia turun mengambilnya. Dan demikian juga orang-orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali. Ingatlah akan istri Lot. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam pembicaraannya kepada murid-muridnya tentang kedatangannya kembali, Tuhan Yesus menyinggung tentang peristiwa Nuh, ya, mereka makan, minum, kawin dan mengawinkan sampai Nuh masuk bahtera, sehingga semua orang yang ada di luar bahtera itu dibinasakan dengan air bah. Dan Tuhan Yesus melanjutkan pembicaraannya kembali seperti di zaman Sodom dan Gomora. Manusia makan, minum, kawin dan mengawinkan. Mereka menjual, membeli, ya. Dan pada akhirnya pada saat Lot istri anaknya keluar dari kota Sodom dan Gomora, mereka semua dibinasakan dengan hujan belerang. Lalu Tuhan katakan, jikalau ada orang hartanya di bawah rumah, dia sedang ada di atas soto rumah, jangan turun mengambilnya. Karena kedatangan Anak Manusia begitu cepat. Kalau ada orang sedang ada di ladang, jangan ia kembali pulang. Karena kedatangan Anak Manusia begitu cepat. Lalu Tuhan katakan, ingatlah akan istri Lot. Ingatlah akan istri Lot. Ada apa dengan istri Lot, saudara? Kalau kita mengamati, kita melihat dalam Kejadian pasal 19 ayat 26 di sana dikatakan bahwa ketika istri Lot mengikuti mereka, lalu mereka berjalan ke depan, lalu menoleh ke belakang. Dan seketika itu juga istri Lot menjadi tiang garam. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kalau kita melihat ya dunia ini, ya di akhir-akhir ini saudaraku, kita melihat kondisi dunia ini itu gabungan antara zaman Nuh dan zaman Sodom dan Gomora, saudara. Kejahatan komplit semua di sana, ada semua di sana. Jadi kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita harus bisa membaca keadaan zaman. Dan Tuhan memperingatkan setiap kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan
untuk mengingat tentang peristiwa istri Lot. Ada apa dengan peristiwa istri Lot? Istri Lot pada saat berjalan mengikutinya itu menoleh ke belakang, dan seketika itu juga dihukum Tuhan menjadi tiang garam. Pelajaran apa yang kita dapat dari peristiwa istri Lot ini, saudara? Tuhan memberikan pelajaran bagi kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Minimal ada 3 yang saya catat di sini, saudaraku. Yang pertama, saudara, jadilah orang percaya yang setia kepada Tuhan. Dan itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Istri Lot adalah gambaran orang percaya yang tidak setia kepada Tuhan. Dia sudah percaya kepada Tuhan, namun pikirannya masih tertuju kepada perkara-perkara duniawi. Terbukti pada saat istri Lot ini sudah keluar dari kota Sodom dan Gomora, istri Lot ini menoleh ke belakang. Kenapa? Karena pikirannya masih tertuju pada kehidupan yang ada di kota Sodom dan Gomora. Sedangkan kota Sodom dan Gomora itu merupakan kekejian di mata Tuhan. Namun istri Lot merasa nyaman hidup di tengah orang-orang yang berbuat dosa. Dan inilah gambaran orang percaya yang tidak setia kepada Tuhan. Untuk itu mari saudara, biar setiap kita menjadi orang percaya yang setia kepada Tuhan. Mata hati kita, pikiran kita, mata rohani kita tertuju kepada Tuhan saja. Seperti yang Rasul Paulus katakan dalam Filipi 3 ayat 13-14. Ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri apa yang ada di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi di dalam Yesus Kristus Tuhan. Jadi saudara yang kasih Tuhan, kalau kita sudah percaya kepada Tuhan, biar pikiran kita hanya tertuju kepada Tuhan, hati kita tetap setia kepada Tuhan. Jadi sekali Yesus tetap Yesus. Jangan berpaling dari Tuhan dalam kehidupan kita, saudara. Lalu pelajaran yang kedua tentang mengingat akan peristiwa istri Lot adalah jangan pernah meremehkan firman Tuhan. Istri Lot merupakan gambaran orang percaya yang meremehkan firman Tuhan. Sudah tahu firman Tuhan tapi dia abaikan. Tuhan berbicara kepada Lot, tentunya kepada istri anak-anaknya. Dan Tuhan katakan keluar dari kota itu, dan pada saat keluar dari kota itu jangan sekali-kali menoleh ke belakang. Namun apa yang terjadi? Istri Lot menoleh ke belakang, artinya dirinya tidak mengindahkan firman Tuhan. Untuk itu saudara, mari sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, bila kita mau dengar-dengaran dengan Tuhan dan kita mau menghormati firman Tuhan dalam kehidupan kita. Karena firman Tuhan adalah perkataan Tuhan itu sendiri. Kalau kita membaca Yohanes 1 ayat 1 dan 2 katakan, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi firman itu adalah Allah. Karena firman itu adalah Allah sendiri, kita harus menghormati firman Tuhan. Karena Alkitab juga katakan kalau kita tidak menghormati firman Tuhan, dalam Amsal 13 ayat 13, siapa yang meremehkan firman akan menanggung akibatnya. Namun siapa yang taat kepada perintah akan menerima balasannya. Jadi balasan yang baik, berkat-berkat Tuhan itu bagi setiap kita yang menghormati kebenaran firman Tuhan. Jadi istri Lot merupakan gambaran orang percaya yang tidak menghormati firman Tuhan. Ya, dia sudah dengar firman Tuhan tapi dia tidak lakukan dalam kehidupannya. Sehingga seketika itu juga Tuhan menghukumnya menjadi tiang garam. Lalu pelajaran yang ketiga untuk kita semua tentang mengingat peristiwa istri Lot adalah, ya, jangan melupakan pertolongan Tuhan. Istri Lot adalah gambaran orang percaya yang melupakan pertolongan Tuhan. Tuhan sudah berhasil menolong dirinya. Tuhan sudah berhasil, ya, mengeluarkan istri Lot itu dari kota Sodom dan Gomora. Dan setelah itu kota Sodom dan Gomora dihanguskan dengan hujan belerang. Namun Lot, istri dan anak perempuannya sudah berhasil keluar dari kota itu. Sudah diselamatkan Tuhan. Namun dia menoleh ke belakang, artinya meremehkan firman Tuhan dan juga melupakan akan pertolongan Tuhan. Untuk itu saudara, dalam kehidupan ini jangan kita pernah melupakan
pertolongan Tuhan. Pertolongan yang seperti apa? Tuhan sudah menebus dosamu dan menyelamatkan kehidupanmu. Itulah pertolongan Tuhan yang perlu kita ingat dalam kehidupan kita. Tuhan sudah menyelamatkan kita. Kita harus mengingat kebaikan Tuhan. Dia menyelamatkan melalui apa? Pengorbanannya di atas kayu salib menebus dosa saudara dan saya. Yang harusnya kita manusia celaka, kita manusia binasa. Namun karena kasih pertolongan Tuhan, kita diselamatkan. Untuk itu saudara, bila setiap kita mau mengingat tentang apa yang Tuhan ajarkan bagi kita, tentang peristiwa yang akan terjadi ke depan, yaitu di akhir zaman, untuk mengingat tentang istri Lot, yaitu jadilah orang percaya yang setia kepada Tuhan. Sekali Yesus, tetap Yesus. Jangan pernah meninggalkan Tuhan. Dan yang kedua saudaraku, yang kedua, jangan pernah meremehkan firman Tuhan. Dan yang ketiga, ya, ingatlah kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita yang sudah menyelamatkan setiap kita orang yang percaya kepadanya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Bila firman-Mu Tuhan mendapat tempat yang baik dalam hati kami, dan kami simpan Tuhan, sehingga kami bertumbuh, berakar dan berbuah. Kami kuat di dalam Tuhan, dalam kekuatan kuasa-Mu. Berkati kami semua ya Tuhan. Bila kami semua di sepanjang hari ini dalam anugerah dan kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapa, dan sebelum kami berpisah, kami rindukan Engkau memberkati kami semua dengan berkat yang terbaik dari surga. Mari kasih Tuhan permata hati Tuhan, arahkan hatimu untuk kita menerima berkat yang terbaik dari Tuhan. Bila Tuhan Yesus memberkati rumah tanggamu, Tuhan Yesus memberkati kesehatanmu, Tuhan Yesus memberkati usaha dan pekerjaanmu, Tuhan Yesus memberkati studimu. Bila apa yang kau rencanakan, Engkau usahakan selalu Tuhan Yesus buat berhasil, sehingga nama Bapa dipermuliakan melalui kehidupanmu. Terimalah anugerah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa kita di surga. Cinta kasih sayang daripada Tuhan kita Yesus Kristus oleh persekutuannya dengan kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita sekalian. Mulai saat ini, besok hingga Yesus menjemput kita masuk dalam kehidupan kekal sampai selama-lamanya. Setiap kita yang sudah diberkati Tuhan dan yang percaya sama-sama katakan amin. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sudah tiba pada program kita, di akhir program kita di pagi ini. Dan sampai berjumpa kembali pada kesempatan yang terbaik bagi kita semua untuk kembali mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Siang dan malam ku pegang beritamu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan tujuan